praktek keperawatan perorangan atau individual practice, dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kami dari Pemerintah mengimplementasikan di kami. Terlebih dahulu perkenalkan saya Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang praktek perawatan perorangan ataupun disebut dengan individual practice. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa yang dimaksud dalam praktek perorangan atau individual practice itu adalah praktek mandiri perawat. Nah, di sini kita perlu mengkaji juga bahwa praktek perawatan mandiri itu adalah suatu tindakan mandiri perawat profesional atau nurse melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif baik dengan klien ataupun tenaga kerja kesehatan lainnya. Nah, itu juga adalah tujuan dalam praktik perawatan mandiri ini adalah yang pertama itu peningkatan kesehatan ataupun disebut dengan health promotion. Dan kemudian area Iya. Dan kemudian area perawatan yang melibatkan perawat meliputi ada beberapa bagian juga, yaitu mendorong dan mengadakan suatu latihan fisik, kemudian memimpin pelaksanaan pendidikan kesehatan masyarakat, dan kemudian mendukung bangunan yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan yang program perlindungan anak dan peningkatan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian itu pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Nah, kita perlu mengetahui adalah ini adalah health maintenance ini yaitu kegiatan perawatan yang dipelihara oleh kesehatan secara dalam membantu klien memelihara status kesehatan mereka. Terus kemudian dalam tingkat perkembangan pemeliharaan kesehatan ini ada 3, yaitu mencoba mengidentifikasi gejala penyakit, kemudian meningkatkan terhadap masalah kesehatan sehubungan dengan perubahan struktur, kemudian menarikkan pada faktor lingkungan. Terus kita masuk pada unsur-unsur praktik perawatan mandiri. Nah, di dalam unsur-unsur praktik perawatan mandiri ini ada beberapa bagian yang dapat kita gambarkan yang bisa kita laksanakan atau kita gambarkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu yang pertama adalah mengelola kesehatan fisik, kemudian memonitor dan menjaga kualitas praktik, dan kemudian memberikan bantuan dan caring. Di sini disebut dengan caring adalah bagian yang terpenting dalam praktik perawatan, itu sangat penting kita lakukan. Terus kemudian penyembuhan kepada individu, keluarga maupun masyarakat mengenai masalah-masalah kesehatan atau fungsi penting dalam perawatan. Kemudian mengorganisir dan mengelola sistem pelayanan kesehatan. Dah. Oke, sekarang saya berikan kepada saudari kita Dani. Sudah nih. Dan praktik keperawatan di rumah itu praktik keperawatan mandiri meliputi asuhan perawatan kesempatan jiwa dilaksanakan sesuai dengan bentuk wewenang dan tanggung jawab perawatan yang dapat dilakukan dengan pertama melakukan perawatan langsung yang meliputi kajian sosio-spiritual dengan pemeriksaan fisik secara langsung, melakukan observasi dan wawancara langsung, menemukan masalah perawatan, membuat perencanaan dan melaksanakan tindakan perawatan yang memerlukan keterampilan tertentu. Kedua, mendokumentasikan setiap tindakan pelayanan yang dilakukan pada klien. Ketiga, melakukan koordinasi dengan tim yang lain kalau dilakukan berkelompok.
Yang keempat, sebagai pembela atau pendukung, klien dalam memenuhi kebutuhan asuhan perawatan. Kelima, menentukan frekuensi dan lamanya perawatan kesehatan yang diperlukan, mencakup berapa sering dan berapa lama yang harus dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan kita. Ayo. Jenis pelayanan keperawatan di rumah. Jenis pelayanan keperawatan di rumah dibagi 3 kategori, yaitu yang pertama, keperawatan klien yang sakit di rumah merupakan jenis yang paling banyak dilaksanakan pada pelayanan keperawatan di rumah sesuai dengan alasan kenapa perlu dirawat di rumah. Individu yang sakit memerlukan asuhan keperawatan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah tingkat keparahan sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Yang kedua, pelayanan atau asuhan keperawatan masyarakat yang fokusnya pada promosi dan prevensi. Pelayanannya mencakup mempersiapkan seorang ibu bagaimana bayinya setelah melahirkan, pemeriksaan berkala tumbuh kembang anak, mengajarkan lansia beradaptasi terhadap proses menua, serta tentang kemudian mereka. Nomor 3, pelayanan atau asuhan spesifik. Pelayanan atau asuhan spesialistik yang mencakup pelayanan pada penyakit-penyakit terminal, misalnya kanker, penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, stroke, hipertensi, masalah-masalah kejiwaan, dan asuhan pada anak. Dan saya akan memberikan kepada Bapak. Baik, itulah paparan dari materi kami. Apabila sedikit kurang mengerti atau tidak mengerti, silakan bertanya. Baiklah, itu paparan dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.